Hai, saya Dr. Haryanto Effendi, spesialis bedah ortopedi dari Mitra Keluarga Cibubur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas suatu kelainan tulang belakang yang disebut skoliosis. Apakah yang dimaksud dengan skoliosis itu? Skoliosis adalah suatu kelainan tulang belakang, di mana tulang belakang tidak tumbuh lurus, melainkan tumbuh bengkok, menjadi ke kiri ataupun ke kanan. Kelainan ini biasanya dimulai pada masa remaja, yaitu di mana masa pertumbuhan masih terjadi, dan lebih sering mengenai wanita dibanding pria. Ada beberapa jenis skoliosis. Yang paling sering dijumpai adalah jenis skoliosis yang disebut dengan skoliosis idiopatik, yaitu skoliosis yang penyebabnya tidak diketahui. Skoliosis yang lain adalah skoliosis neuromuskuler, yaitu skoliosis yang disebabkan oleh adanya kelainan pada saraf dan otot. Jenis skoliosis lainnya adalah skoliosis kongenital, yaitu di mana skoliosis terjadi akibat adanya kelainan bawaan pada tulang belakang. Pada awalnya, penderita seringkali tidak mengerti bahwa dia menderita kelainan ini. Tetapi pada saat penderita bercermin, maka dia bisa melihat bahwa bentuk dari bahunya tidak simetris antara kiri dan kanan. Yang bisa diperhatikan juga adalah adanya ketidaksimetrisan dari tulang panggulnya, di mana salah satu sisi dari tulang panggul bisa lebih tinggi daripada sisi lainnya. Pada saat berbaring, penderita juga biasa merasakan bahwa salah satu tulang belikatnya lebih menonjol. Dan pada saat pasien berdiri, maka pasien juga bisa merasakan bahwa salah satu tungkainya lebih panjang dibandingkan dengan tungkai lainnya. Umumnya pasien tidak merasakan gejala, namun beberapa pasien mengalami nyeri di punggung dan kadang-kadang mengalami sesak nafas. Bila terdapat tanda-tanda demikian, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan biasanya dokter akan meminta pemeriksaan ronsen tulang belakang. Dari ronsen tulang belakang tersebut akan nampak ada tidaknya skoliosis. Penanganan skoliosis adalah berdasarkan berapa besar sudut skoliosisnya dan status masa pertumbuhan dari pasien. Pada skoliosis yang ringan, tidak diperlukan penanganan yang khusus. Namun, penderita biasanya diminta untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala. Pada skoliosis dengan sudut yang lebih besar, maka disarankan untuk menggunakan brace skoliosis, terutama bila penderita masih dalam masa pertumbuhan. Brace skoliosis dimaksudkan untuk menahan laju pertumbuhan dari sudut skoliosisnya itu sendiri. Pada skoliosis yang berat, di mana telah terjadi perubahan bentuk tubuh yang nyata, atau apabila terjadi gangguan pada saraf, maka dapat dilakukan tindakan operasi untuk mengkoreksi kelainan tulang belakang tersebut. Sekian pembahasan kali ini mengenai skoliosis. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Mitra Keluarga. Sampai jumpa di sesi pembahasan kesehatan lainnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.